Banyak orang lanjut usia merelakan uang tabungan pensiunnya terkuras habis demi menebus biaya jutaan rupiah untuk sebuah tindakan medis penyuntikan. Sendi lutut yang ternyata seringkali hanya memberikan rasa nyaman palsu sementara waktu, padahal kebun di pekarangan rumah mereka sesungguhnya telah menumbuhkan sejenis tanaman penyembuh dengan kandungan pelumas murni yang bekerja jauh lebih terjangkau dan alami untuk membantu memulihkan kondisi dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Tahukah Bapak Ibu bahwa cairan buatan berharga mahal yang sering disuntikan ke dalam sendi lutut itu sifatnya hanyalah sementara. Sementara alam sebenarnya telah menyediakan nutrisi pelumas alami yang bisa kita tanam sendiri di pekarangan rumah. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Irfan Ali, di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam, tempat kita mengupas tuntas rahasia kesehatan di masa tua dengan cara yang masuk akal, aman, dan penuh kasih sayang. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang rahasia luar biasa untuk mengembalikan pelumas sendi ini, saya ingin memastikan Bapak Ibu tidak tertinggal informasi penting lainnya. Jadi, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kita bisa terus terhubung setiap minggunya. Sebagai tanda perkenalan dan keakraban kita hari ini, saya memohon Bapak Ibu berkenan menuliskan di kolom komentar kalimat, "Saya lelah lutut saya, sakit terus," lalu sebutkan dari kota mana Bapak Ibu berasal, agar saya dan ribuan sobat sehat lainnya di seluruh Indonesia bisa saling mendoakan kesembuhan satu sama lain. Tanpa bertele-tele lagi, silakan Bapak Ibu siapkan segelas air putih hangat, atau mungkin camilan sehat seperti singkong atau ubi rebus. Cari posisi duduk atau bersandar yang paling nyaman, dan mari kita mulai obrolan santai, namun syarat makna kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam lutut Bapak Ibu ketika rasa sakit itu menyerang. Bayangkan, lutut kita ini seperti engsel pintu besi yang berat di rumah Bapak Ibu. Ketika engsel itu masih baru dan penuh dengan pelumas, pintu bisa dibuka dan ditutup dengan sangat ringan tanpa suara. Namun seiring berjalannya waktu, kehujanan, kepanasan, dan terus-menerus digunakan, pelumas di engsel itu akan mengering. Apa yang terjadi? Jika engsel kering itu terus dipaksa bergerak, pasti akan terdengar bunyi berderit yang ngilu, dan lama-kelamaan besi engselnya akan terkikis lalu rusak. Persis seperti itulah lutut kita. Di dalam lutut yang sehat, terdapat sebuah cairan kental yang kita sebut sebagai cairan sinovial. Cairan inilah yang menjadi pelumas alami agar tulang paha dan tulang kering kita tidak saling bergesekan. Masalahnya, ketika usia kita bertambah, produksi cairan ini menurun drastis, sehingga bantalan tulang rawan kita mulai saling bergesekan satu sama lain. Bahaya yang pertama dari kondisi ini adalah kerusakan fisik pada tulang rawan yang terjadi secara terus-menerus. Bayangkan tulang rawan ini seperti sol sepatu karet kesayangan Bapak Ibu. Jika sol sepatu itu terus digesekkan ke aspal yang kasar setiap hari, lama-kelamaan karetnya akan menipis dan akhirnya berlubang. Saat tulang rawan di lutut ini menipis akibat kurangnya cairan pelumas, tulang keras di atas dan di bawahnya akan saling beradu. Gesekan tulang keras melawan tulang keras inilah yang menghasilkan rasa sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk jarum. Terutama saat Bapak Ibu mencoba berdiri dari posisi duduk, atau saat sedang ruku dan sujud ketika beribadah. Proses penipisan ini terjadi perlahan tapi pasti, dan jika dibiarkan, kerusakan ini bisa menjadi permanen. Selanjutnya, bahaya yang kedua adalah munculnya peradangan kronis yang merusak jaringan di sekitar sendi. Ketika tulang saling bergesekan, tubuh kita meresponsnya sebagai sebuah luka atau ancaman. Tubuh akan mengirimkan sel-sel darah putih dan cairan peradangan ke area lutut tersebut untuk mencoba memperbaikinya. Namun, karena gesekan terus terjadi, proses peradangan ini tidak pernah selesai. Bayangkan, seperti ada api kecil yang terus menyala. Di dalam lutut Bapak Ibu, api peradangan inilah yang membuat lutut terasa panas bila diraba, membengkak, dan terlihat kemerahan. Cairan peradangan yang menumpuk ini berbeda dengan cairan pelumas alami.
Cairan peradangan ini justru bersifat merusak jika dibiarkan terlalu lama menggenang di dalam rongga sendi. Bahaya yang ketiga, dan seringkali tidak disadari adalah kompensasi otot yang salah, yang pada akhirnya memicu kerusakan pada bagian tubuh yang lain. Ketika lutut kanan Bapak Ibu terasa sakit, secara otomatis dan tanpa disadari, Bapak Ibu akan memindahkan tumpuan berat badan ke kaki kiri saat berjalan. Bapak Ibu mulai berjalan agak pincang. Tahukah Bapak Ibu apa dampaknya? Kaki kiri yang sebenarnya sehat, kini harus menanggung beban ganda yang sangat berat. Tidak hanya itu, cara berjalan yang miring ini akan menarik otot-otot pinggul dan tulang belakang keluar dari posisi lurusnya. Itulah sebabnya, banyak pasien saya yang awalnya hanya mengeluh sakit lutut, setahun kemudian datang lagi dengan keluhan saraf terjepit, sakit pinggang yang menjalar, hingga nyeri di area pundak. Semua itu berawal dari satu engsel lutut yang kering dan tidak ditangani dengan benar dari akar masalahnya. Melihat ketiga bahaya mengerikan tadi, banyak orang mengambil jalan pintas dengan melakukan suntik sendi. Memang, suntikan yang biasanya berisi cairan asam hyaluronat ini bisa memberikan kelegaan instan. Cairan itu masuk mengisi rongga lutut, menggantikan pelumas yang hilang. Namun, mari kita renungkan bersama, cairan buatan itu sifatnya hanya sementara. Tubuh perlahan akan menyerapnya. Dan dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun, lutut akan kembali kering dan sakitnya kambuh lagi. Bapak Ibu harus kembali mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk suntikan berikutnya. Ini seperti menyiram tanaman layu dengan air, tapi tidak pernah memberinya pupuk agar akarnya kuat mencari air sendiri. Oleh karena itu, hari ini saya ingin memperkenalkan kembali keajaiban alam yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, yaitu tanaman lidah buaya. Banyak orang hanya tahu lidah buaya untuk menyuburkan rambut atau mendinginkan kulit yang terbakar matahari. Padahal, lendir lidah buaya mengandung sebuah zat ajaib yang bernama polisakarida. Zat polisakarida ini memiliki struktur yang sangat mirip dengan cairan sinovial atau pelumas alami lutut kita. Ketika kita mengonsumsi lidah buaya yang diolah dengan benar, nutrisi ini akan masuk ke dalam darah dan dikirim langsung ke persendian untuk merangsang tubuh memproduksi kembali pelumas alaminya dari dalam. Tidak berhenti di situ, lidah buaya juga memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan yang sangat kuat. Jika dioleskan dari luar, sensasi dinginnya akan memadamkan api peradangan yang membuat lutut Bapak Ibu bengkak tadi. Jadi, kita melakukan perawatan ganda, melumasi dari dalam, dan memadamkan radang dari luar. Lalu bagaimana cara mengolahnya yang aman dan benar? Pertama, mari kita bahas pengobatan dari luar terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu petik satu pelepah lidah buaya yang ukurannya cukup besar dan tua. Biasanya warnanya hijau tua dan dagingnya tebal. Cuci bersih pelepah tersebut dengan air mengalir. Kemudian, kupas kulit hijau bagian luarnya sampai hanya tersisa daging buahnya yang berwarna putih bening dan berlendir. Untuk pemakaian luar, Bapak Ibu bisa langsung menghaluskan daging bening ini menggunakan blender atau ditumbuk sampai menjadi seperti gel kental. Setelah lutut dibersihkan dengan air hangat, oleskan gel lidah buaya ini secara merata ke seluruh bagian lutut yang sakit, dari tempurung depan hingga lipatan lutut bagian belakang. Setelah dioleskan agak tebal, bungkus lutut Bapak Ibu menggunakan kain kasa atau kain katun yang bersih. Lalu biarkan selama kurang lebih 45 menit sambil Bapak Ibu bersantai atau menonton televisi. Lakukan ini setiap sore atau malam hari sebelum tidur, dan Bapak Ibu akan merasakan sensasi dingin yang sangat menenangkan. Seolah-olah beban berat di lutut itu menguap begitu saja. Kedua, untuk pengobatan dari dalam. Prosesnya membutuhkan sedikit lebih banyak ketelitian agar aman bagi pencernaan Bapak Ibu. Setelah memotong lidah buaya dan mengupas kulit hijaunya, Bapak Ibu akan melihat ada getah berwarna kuning yang keluar dari kulitnya. Getah kuning inilah yang bernama aloin. Dan ini harus dibersihkan secara tuntas karena bisa membuat perut mulas atau diare. Cara membersihkannya sangat mudah. Potong daging lidah buaya yang sudah bening tadi menjadi dadu kecil-kecil. Lalu rendam di dalam mangkuk berisi air matang yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh garam. Remas-remas perlahan daging lidah buaya di dalam air garam tersebut
sampai lendirnya banyak yang keluar. Setelah itu, buang air rendamannya, dan cuci kembali potongan lidah buaya tadi di bawah air mengalir sampai benar-benar bersih dan teksturnya tidak terlalu licin lagi. Setelah benar-benar bersih dari getah kuningnya, siapkan panci kecil berisi 2 gelas air minum. Rebus air tersebut bersama dengan 1 ruas jari jahe yang sudah digeprek dan 1 lembar daun pandan untuk memberikan aroma yang menenangkan serta menambah khasiat penghangat tubuh. Biarkan air mendidih selama sekitar 3 menit hingga aroma jahe dan pandannya keluar. Setelah itu, kecilkan api, lalu masukkan potongan dadu lidah buaya tadi ke dalam panci. Rebus sebentar saja, cukup sekitar 2 hingga 3 menit, sampai lidah buaya terlihat sedikit lebih layu, namun tetap kenyal. Matikan api dan tuangkan ke dalam gelas. Bapak Ibu bisa meminum kuahnya dan mengunyah daging lidah buayanya selagi hangat. Minuman ini sangat baik dikonsumsi 1 kali sehari. Bisa di pagi hari setelah sarapan atau di sore hari. Rasanya sangat menyegarkan, ringan di perut, dan diam-diam nutrisinya akan berjalan menuju lutut Bapak Ibu untuk memperbaiki bantalan sendi yang rusak. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ragu karena mendengar beberapa cerita di luar sana. Ada anggapan salah di masyarakat yang mengatakan bahwa makan lidah buaya itu beracun dan bisa merusak ginjal. Hari ini saya luruskan, yang membuat mulas dan bermasalah adalah getah kuning atau aloin yang menempel pada kulitnya. Selama Bapak Ibu mencucinya dengan air garam sampai bersih dan merebusnya seperti instruksi saya tadi, daging bening lidah buaya sangat aman dan justru kaya akan antioksidan, pelindung sel tubuh. Anggapan salah lainnya adalah keyakinan bahwa begitu lutut sudah kering, satu-satunya jalan hanyalah suntik pelumas seumur hidup atau operasi ganti sendi. Ini adalah mitos yang mematahkan semangat. Memang untuk kasus yang sudah sangat parah dan hancur, tindakan medis khusus diperlukan. Namun untuk sebagian besar kasus radang sendi ringan hingga sedang pada lansia, mengembalikan nutrisi alami tubuh dengan kesabaran jauh lebih memberikan hasil permanen daripada sekadar menyuntikkan cairan buatan setiap 6 bulan sekali. Sekarang, untuk memastikan apakah keluhan yang Bapak Ibu rasakan benar-benar berasal dari masalah pelumas sendi yang menipis, mari kita lakukan pemeriksaan sederhana bersama-sama. Silakan Bapak Ibu duduk di kursi yang agak tinggi, sehingga kaki Bapak Ibu bisa menggantung bebas tidak menyentuh lantai. Jika sudah duduk dengan nyaman, perlahan-lahan luruskan kaki kanan Bapak Ibu ke depan, sejajar dengan paha, lalu tekuk kembali ke bawah. Lakukan gerakan meluruskan dan menekuk ini beberapa kali secara perlahan. Saat melakukan gerakan ini, coba letakkan telapak tangan Bapak Ibu di atas tempurung lutut yang sedang bergerak. Apakah Bapak Ibu merasakan ada sensasi bergemeretak, seperti ada kerikil halus di dalam sana, atau mendengar bunyi krek-krek yang halus? Kemudian, coba tekan perlahan dengan ibu jari di area samping kiri dan kanan tempurung lutut. Apakah terasa nyeri yang tajam saat ditekan? Jika Bapak Ibu merasakan bunyi bergemeretak dan nyeri saat ditekan pinggirnya, itu adalah tanda pasti bahwa bantalan rawan Bapak Ibu sudah mulai menipis dan bergesekan karena kurang pelumas. Mari kita tarik napas panjang bersama-sama. Tidak perlu panik, karena sekarang Bapak Ibu sudah tahu cara mengatasinya. Berbicara mengenai pentingnya mengatasi masalah lutut dari akarnya, saya jadi teringat pada pengalaman salah satu pasien setia saya, sebut saja namanya Pak Budi, yang saat itu berusia 65 tahun. Pak Budi adalah seorang pensiunan guru yang sangat aktif. Namun, selama 3 tahun terakhir, hidupnya sangat bergantung pada suntikan lutut. Setiap kali lututnya mulai sakit dan bengkak, beliau langsung datang ke rumah sakit, meminta disuntik, lalu pulang dengan perasaan lega, karena keesokan harinya, ia bisa kembali berjalan tanpa rasa sakit. Sayangnya, karena merasa lututnya sudah sembuh berkat suntikan, Pak Budi tetap melakukan aktivitas berat, seperti berkebun berjam-jam sambil berjongkok, dan enggan menjaga berat badannya. Beliau mengabaikan asupan nutrisi untuk sendinya, karena merasa satu suntikan sudah menyelesaikan segalanya. Hingga suatu hari, Pak Budi datang ke ruang praktik saya dengan wajah menahan tangis
dan dipapah oleh putranya. Beliau bercerita bahwa suntikan terakhir yang diterimanya sebulan lalu sama sekali tidak memberikan efek. Rasa nyerinya bahkan jauh lebih hebat dari sebelumnya, hingga beliau tidak bisa berdiri sama sekali. Ketika kami melakukan pemeriksaan ronsen ulang, terlihat jelas bahwa tulang rawan di lutut Pak Budi sudah benar-benar habis, menyisakan tulang keras yang bergesekan secara brutal. Kesalahan fatal Pak Budi adalah menganggap suntikan tersebut sebagai sebuah kesembuhan. Beliau tidak menyadari bahwa suntikan itu hanya memberikan cairan sementara untuk menutupi rasa sakit, sementara proses perusakan tulang rawan di dalamnya terus berlanjut tanpa henti. Karena gaya hidup dan kurangnya nutrisi harian, Pak Budi sangat menyesal karena terlambat menyadari bahwa menjaga sendi harus dari kebiasaan sehari-hari, bukan dari jarum suntik sesaat. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang berada di fase awal, seperti Pak Budi dulu, masih merasa aman dengan obat pereda nyeri atau suntikan sesaat. Melalui cerita ini, saya mohon dengan sangat, mari kita ubah cara pandang kita sebelum tulang rawan itu benar-benar habis. Saya yakin setelah mendengar penjelasan panjang lebar tadi, ada banyak pertanyaan yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan, saya ingin mengingatkan kembali, jika Bapak Ibu merasa penjelasan hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar channel Sobat Sehat Penyakit dalam ini bisa terus berkembang dan menebar manfaat. Nah, mari kita bahas beberapa pertanyaan. Dr. Irfan, saya ingin bertanya, apakah saya boleh meminum rebusan lidah buaya ini jika saya memiliki riwayat asam lambung atau MAH yang cukup parah? Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sering sekali ditanyakan oleh pasien lansia. Jawabannya adalah sangat boleh. Lidah buaya yang sudah dibersihkan getahnya justru memiliki sifat menyejukkan mukosa lambung. Lendir alaminya akan melapisi dinding lambung Bapak Ibu yang sedang meradang atau luka akibat asam lambung. Sehingga selain menyembuhkan sendi, minuman ini juga bertindak sebagai obat alami yang sangat baik untuk penyakit MAH kronis. Pertanyaan kedua yang juga sering muncul adalah, Dokter, sudah berapa lama saya harus minum dan mengoleskan lidah buaya ini sampai lutut saya benar-benar sembuh dan bisa berjalan normal lagi? Bapak Ibu yang saya sayangi, kita harus menyadari bahwa kerusakan lutut ini tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, melainkan proses bertahun-tahun seiring bertambahnya usia. Maka dari itu, proses pemulihannya pun membutuhkan waktu dan kesabaran. Perawatan alami dengan lidah buaya bukanlah sulap yang malam ini diminum besok pagi langsung sembuh. Berdasarkan pengalaman banyak pasien, perubahan signifikan seperti berkurangnya bunyi gemeretak, hilangnya bengkak, dan rasa ringan saat berjalan biasanya mulai terasa setelah rutin melakukan perawatan luar dan dalam selama minimal 4 hingga 8 minggu. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Tubuh kita membutuhkan waktu untuk membangun sel-sel yang baru. Lalu pertanyaan ketiga, Dr. Irfan, saat ini saya masih rutin mengonsumsi obat radang sendi yang diresepkan dari puskesmas. Apakah boleh saya minum rebusan lidah buaya ini bersamaan dengan obat dokter tersebut? Tentu saja boleh, Bapak Ibu. Namun dengan satu aturan penting yang harus dipatuhi. Jangan pernah meminum rebusan herbal apapun bersamaan dalam satu waktu dengan obat kimia dokter. Berikan jeda waktu minimal 2 jam. Misalnya, Bapak Ibu meminum obat dokter setelah sarapan pada jam 7 pagi, maka tunggulah sampai jam 9 pagi. Barulah Bapak Ibu meminum rebusan lidah buayanya. Hal ini bertujuan agar proses penyerapan obat medis di dalam lambung tidak terganggu oleh serat atau lendir dari herbal tersebut. Keduanya bisa berjalan beriringan dengan sangat baik. Obat dokter mengatasi gejala nyeri akutnya dari jalur kimiawi, sementara nutrisi lidah buaya membangun kembali kerusakan sel dari jalur alami. Sebagai penutup perjumpaan kita yang hangat ini, saya ingin merangkum satu pesan moral yang paling penting untuk kita ingat bersama. Merawat tubuh di usia senja itu ibarat merawat sebuah bangunan bersejarah. Kita tidak bisa hanya sekadar mengecat ulang tembok yang retak agar terlihat bagus dari luar, tetapi kita harus memperbaiki fondasinya agar bangunan itu tetap kokoh berdiri.
Berhentilah bergantung sepenuhnya pada solusi instan berharga mahal yang hanya menutupi gejala. Dan mulailah kembali ke alam dengan memberikan tubuh nutrisi yang tepat dan berkelanjutan, agar ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Saya sangat berharap ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti di Bapak Ibu saja. Jadikanlah ini sebagai ladang amal jariah. Silakan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman arisan, atau perkumpulan pensiunan. Karena siapa tahu di luar sana ada banyak orang tua kita yang sedang menangis, menahan sakit lutut setiap malam dan sangat membutuhkan informasi sederhana ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa tulus dari dasar hati. Ya Allah yang Maha Penyembuh, angkatlah segala rasa sakit yang menggerogoti persendian hamba-hambamu yang sedang mendengarkan pesan ini. Berikanlah mereka kekuatan di masa tuanya, dan jadikanlah setiap ikhtiar sehat yang mereka lakukan sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Tetap semangat, tetap bergerak walau perlahan, dan jadilah lansia yang mandiri serta bahagia. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kesehatan kita selanjutnya.